Orang yang menyakiti kamu sekarang nasibnya balik tersakiti oleh orang lain. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas orang yang menyakiti kamu sekarang akan balik tersakiti. Nah, seperti apa yang terjadi? Situasi yang terjadi adalah memang orang ini pada beberapa waktu yang lalu memang juga sempat menghalangi beberapa situasi-situasi yang ada dalam diri kamu, menghalangi kebaikan-kebaikan untuk masuk ke dalam diri kamu. Dan sebenarnya kalau bisa dikatakan, orang ini pun juga merasakan adanya situasi yang tidak terlalu suka gitu loh, dengan keadaan-keadaan yang terus membaik yang terjadi di dalam diri kamu. Jadi orang ini pun juga akan terus melakukan beberapa tindakan-tindakan yang akan memancing dan juga akan memicu terjadinya beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi. Masalah ini, masalah itu. Makanya kamu juga jangan kaget di beberapa waktu belakangan kemarin kamu juga sangat tertekan gitu loh dengan masalah-masalah yang terjadi. Masalah ini, masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang terjadi. Tetapi di sini kamu juga sepertinya juga masih belum terima dengan beberapa keadaan-keadaan yang dia lakukan kepada diri kamu. Karena apa? Kamu pun juga merasakan dia masih membicarakan kejelekan kamu. Dia masih membicarakan keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kamu gitu. Jadi kamu masih terus mendengar hal-hal seperti itu. Ya walaupun tidak langsung dari dia, tapi ada orang lain yang lapor ke kamu kalau dia masih melakukan pembicaraan-pembicaraan negatif terkait dengan diri kamu. Dan apa yang harus kamu lakukan? Sudahlah, nggak usah terlalu dipedulikan. Kamu harus membuktikan itu semua dengan kesuksesan. Kamu harus membuktikan itu semua dengan keberhasilan. Karena kalau kamu terlalu menanggapi hal-hal yang seperti itu, saya khawatir ini nanti justru malah akan bisa memicu terjadinya perkara dan juga bisa memicu terjadinya permasalahan-permasalahan yang bakal terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi emang kamu juga harus waspada betul gitu loh dengan orang ini, tapi jangan sampai orang ini malah menghambat situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu. Karena kamu pun juga harus bisa untuk lebih terfokus dengan apa yang ada, lebih terfokus dengan apa yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Walaupun memang juga terkadang kamu dalam situasi yang tertekan, tapi upayakan kamu juga harus mampu untuk merasakan hal baik dan juga merasakan adanya beberapa hal positif yang terjadi di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Dan kemudian juga di dalam posisi rezeki kamu pun juga terus bersyukur gitu loh. Kamu juga terus merasakan adanya beberapa rezeki-rezeki yang baik, dan sebenarnya kamu pun juga nggak usah terlalu merasa cemas gitu loh dengan posisi kerezekian yang ada di dalam diri kamu, karena kamu pun juga terus merasakan ada beberapa rezeki-rezeki yang luar biasa yang akan terus terjadi di dalam diri kamu, dan potensi keberhasilan, potensi kesuksesan itu bakal kamu dapatkan. Nah, sekarang kita akan berbalik melihat situasi seperti apa yang terjadi pada orang yang sudah menyakiti kamu. Saya rasa kalau bisa dibandingkan dengan diri kamu dalam situasi saat ini dan juga beberapa waktu ke depan, itu akan sangat kontras ya. Kamu akan bekerja keras untuk mendapatkan keberhasilan, akan mendapatkan kesuksesan, sedangkan dia akan bekerja keras untuk terlepas dari segala permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena kalau kamu lihat secara langsung ya, dan kalau kamu lihat secara lebih detail, orang yang menyakiti kamu saat ini sedang bingung. Orang yang pernah menyakiti kamu saat ini sedang bimbang gitu loh, mengalami beberapa problematika ataupun permasalahan-permasalahan yang silih berganti. Dan yang paling terasa setelah kamu melihat video ini, orang yang menyakiti kamu, orang yang memfitnah kamu beberapa waktu yang lalu, sedang mengalami masalah keuangan. Ya mungkin kita mungkin nggak tahu gitu ya apa yang dia lakukan sehingga dia mengalami permasalahan keuangan. Tapi yang jelas dia menyadari, dan kamu juga harus tahu bahwa dia itu punya hutang di mana-mana, punya hutang di sini, punya hutang di sana, dan juga punya hutang di mana-mana. Sehingga dengan situasi yang terjadi,
dengan situasi yang muncul, kamu akan melihat dengan mata kepala kamu sendiri bahwa orang yang menyakiti kamu saat ini ternyata sedang mengalami kesulitan ekonomi, dan itu merupakan hal yang valid gitu loh. Dia mengalami keadaan yang bimbang, dia mengalami keadaan yang bingung, dan bahkan dia juga mengalami kesulitan bagaimana caranya untuk bisa terlepas dari segala penderitaan permasalahan finansial yang dia rasakan. Karena kalau kamu lihat secara langsung, secara mendetail, lubang dia itu ada banyak gitu loh, bukan hanya satu lubang saja, tapi juga ada berbagai macam lubang-lubang yang lainnya yang terjadi di dalam posisi diri dia saat ini, dan dia pun juga sedang kewalahan, sedang mengalami kesulitan untuk keluar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan kemudian dia pun juga sepertinya juga sedang berusaha sendiri. Karena apa? Tidak ada orang lain yang membantu dia. Jadi walaupun dia punya keluarga, dia punya saudara, tapi dia seakan-akan juga memang saat ini berjuang sendirian. Ya memang juga agak ngenes juga sih posisinya. Memang dia pun juga kadang membantu orang itu dengan mudah ya terlepas dari perbuatan buruk yang dia lakukan. Tapi dia tuh cukup mampu untuk membantu keluarganya. Tapi saat ini ketika dia susah, tidak ada satu orang pun yang bisa membantu dia, dan dia pun juga sedang kesulitan, sedang bingung bagaimana caranya untuk menyelesaikan semua problematika yang terjadi. Dan masalah keuangan ini sepertinya juga akan berlangsung lama sampai dengan nanti di beberapa waktu ke depan. Dan apakah akan terselesaikan? Ya memang pasti akan terselesaikan, cuman ada span waktu yang cukup agak lama gitu ya. Jadi memang dia akan terus merasakan keadaan-keadaan yang seperti itu. Dan kemudian orang ini pun juga memiliki emosi yang tidak stabil. Dalam beberapa waktu yang lalu dan juga dalam beberapa waktu ke depan, dengan adanya masalah finansial yang dia alami, dia pun juga merasakan emosi-emosi yang tidak stabil. Sehingga juga secara tidak langsung ini juga akan berpengaruh kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk kepada keluarganya sendiri. Dia pun saat ini juga merasakan ada beberapa perkara dan juga merasakan adanya beberapa persoalan-persoalan yang dirasakan antara dia dan juga keluarganya. Dia betul-betul merasa ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga masalah-masalah yang lain dengan keluarganya. Sehingga apa? Dia seakan-akan juga terzolimi oleh keluarganya, tersakiti oleh keluarganya. Jadi emang ini adalah balasan yang setimpal. Yang dulunya dia menyakiti kamu, sekarang dia betul-betul merasakan adanya situasi yang baik dan juga merasakan situasi yang dimana pembalasan itu memang betul-betul nyata dan betul-betul dirasakan gitu loh pada situasi yang muncul. Kenapa? Karena posisinya adalah untuk orang ini terus bisa untuk menghadirkan, terus bisa untuk memberikan keadaan-keadaan yang terjadi, sehingga dalam situasi yang muncul tentu ini juga akan menghadirkan hal-hal yang baik dan juga menghadirkan hal-hal yang positif terkait dengan posisi kamu secara keseluruhan. Jadi ya memang dalam situasi yang muncul, dalam situasi yang terjadi, terus bersyukur kondisi kamu terus mampu untuk memperbaiki diri, sedangkan dia saat ini sedang merasakan tersakiti dan juga terzolimi oleh orang lain. Jadi ya seperti ini situasinya. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat, Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.